Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya masih dalam edisi mengupload sebuah video di mana Edis mabuk ya, edisi Dabutar nih, seorang kafir laknatullah nih ya, karena mungkin belum belum minum obat cacing, tidak minum obat cacing terlebih dahulu ketika dia menanyakan perihal masalah ayat-ayat Al-Quran pada umat muslim ya. Jadi ya selalu saja seperti biasa ya. Sebenarnya saya bosan mengupload video di mana isinya edisi Daputar itu, saya bosan. Namun jika mana tidak kita respon dan tidak kita viralkan, nanti dia tidak jerah-jerah ya. Selalu saja mengatakan bahwasanya kita ini umat Islam menyembah batu lah, ini mencium itu. Nah sekarang begini, makanya saya upload terus supaya semakin dia viral ya, semakin dia terkenal kan begitu. Kita membantu Edis supaya dia dapat terkenal kan begitu. Oke, demikian videonya kaum muslimin. Pertanyaannya yang enggak aneh-aneh, bukan. ngeles enggak. Oke, sekarang aja. Ada Mandi itu menyembah Allah tidak? Yesus Tuhan bukan. Udah, cepat. Enggak, ini kan kamu bahas menyembah kan. Saya makanya biar saya kamu di sini menyembah, biar kamu ngerti menyembah itu apa. Nah, ya udah. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Tidur itu menyembah Allah tidak? Enggak. Terus ngapain kamu tidur? Kamu kan diciptakan hanya untuk menyembah Allah, kok malah tidur? Ya enggak apa-apa lah. Ya kan enggak disuruh ibadah terus kan, tidur juga. Loh, enggak loh, bunyi ayatnya. Tidaklah enggak apa-apa itu, enggak apa-apa, salah. Tidaklah kuciptakan jin dan malaikat ilaris kecuali untuk menyembahku. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Iya, Al-Quran salah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, tujuan kamu diciptakan Allah untuk menyembah Dia, betul atau tidak? Betul. Betul. Tujuanmu diciptakan Allah hanya untuk menyembah Dia, betul atau tidak? Betul. Betul. Sekarang saya tanya kamu, tidur menyembah Allah tidak? Tidak. Berarti kamu nggak mudah melanggar di situ. Ya nggak apa-apa kalau saya melanggar. Orang kamu diciptakan hanya untuk menyembah, kok malah tidur? Iya, nggak apa-apa lah. Waktunya tidur ya tidur. Loh, mana ada di situ perintah untuk istirahat dari menyembah? Iya, nggak apa-apa. Al-Quran salah. Nggak apa-apa kan? Gitu loh. Nah sekarang giliran saya yang nyuruh kamu. Makanya saya bilang ya, kita sampai kiamat akan debat terus kalau kita nggak bahas dulu apa itu menyembah. Iya, nggak apa-apa, kita debat sampai kiamat juga itu lebih bagus kan? Nah sekarang gantian ya kan, yang nyuruh kamu makan babi ya kan, yang nyuruh kamu nggak sunat, yang nyuruh kamu nggak puasa, yang nyuruh kamu ke gereja, yang nyuruh Yesus jadi Tuhan itu siapa? Ya udah capek saya jawab terus, udah saya bilang tadi. Ya siapa yang nyuruh? Kan udah saya bilang tadi, Riz. Masa kamu tanya lagi? Kamu kamu sudah mengikuti ajaran Yesus, perintah Yesus. Yesus nggak boleh makan babi, kalian makan babi. Yang nyuruh itu siapa? Capek serius jawab terus. Iya, yang nyuruh boleh makan babi itu siapa? Paulus atau Yesus? Udah capek serius jelasin itu sama kamu. Ya terserah kamu capek ya. Memang kamu harus capek lawan saya gitu. Nggak ada ceritanya kamu bisa menang debat lawan saya, itu nggak ada ceritanya. Istirahat dulu Riz, kita Riz, udah malam ya. Jam 1. Kamu kabur malam ini, jangan kalah lah. Bukan kabur, sudah malam, udah jam 1 nih. Enggak, katanya pendebat ulung, masa kalah mas saya? Iya. Alasan lah, jangan kabur lah. Agak males aja orang bahasanya remeh temeh begini kok. Coba kamu bahas yang berkualitas dikit. Jawab dulu, yang suruh kamu makan babi itu siapa? Paulus atau Yesus?
Yang nyuruh makan babi siapa, Riz? Makanlah babi. Coba kamu buka di ayatnya. Makanlah babi mana? Iya, yang nyuruh siapa, saya nanya. Itu siapa yang nyuruh? Iya, yang nyuruh makan babi siapa? Justru pertanyaanmu tuh saya balik. Saya nanya, aku balik ditanya gimana sih, gimana saya menjadi Kristen? Jangan kabur lah. Yang nyuruh siapa? Udah saya bilang, Riz, sama kamu, Riz, saya nggak makan babi, Riz. Kok kamu bilang yang nyuruh kamu makan babi? Aneh loh kamu, Riz. Kamu bilang Protestan, Dis. Oke, sekarang saya tanya sama. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Ya, sekarang kamu saya tanya. Kenapa kamu minum baygon? Apanya? Kenapa kamu minum baygon? Enggak pernah saya minum baygon. Ya sama aja, Riz. Ya sama aja. Kamu nanya sama saya kenapa kamu makan babi, udah dibilang saya nggak makan babi kok. Ada Yesus bilang jangan makan babi. Duh, sakit Pak Seris. Kenapa kamu minum baygon? Enggak pernah saya minum baygon. Ya sama, Riz, saya nggak makan babi kok. Kamu tanya sama saya kenapa kamu makan babi. Kamu bilang tadi Protestan, bohong kamu tuh kalau nggak makan babi. Kecuali kamu bilang dia bukan Protestan. Advent hari ke-7, saya percaya nggak makan babi. Kamu kan tadi ngomong sama saya, nanya. Sekarang dulu, denomu apa? Kalau misalnya saya masuk Kristen, saya masuk denom apa? Kan kamu nanya begitu. Kapan saya bilang, loh, bobok lari serius, tidur dulu lah. Kabur kamu itu, kabur. Bukan kabur, sudah malam. Besok lagi lah kita lanjut lagi. Enggak. Sampai selesai di sini kita. Ya gimana mau selesai bahasannya kayak gini? Bahas yang lain aja lah, coba ngobrol yang ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat. Gini aja. Sebentar. Yang berat, yang ringan aja kamu nggak bisa jawab. Ini yang paling penting ya, saya jawab sama saya ini sama kamu. Iya. Kamu sayang ini saya kan? Mengenai yang viral sekarang ini. Ya. Ini di sini. Enggak, kita jangan urus yang viral lah. Itu bukan urusan saya lah. Saya enggak suka itu. Saya cuma khawatir nanti kamu nyusul mereka. Gitu. Enggak apa-apa kalau kamu khawatir, bagus lah. Ya kan? Kalau saya jadi mereka enggak apa-apa. Siapa tahu kamu tersiar kabar besok nyusul mereka, ayo. Ya, meledakkan diri kan repot, Riz. Itu kan saya, yang penting kan bukan kamu. Ya sebagai saudara, sebagai sama anak bangsa kan. Iya, kalau kamu khawatir itu nggak apa-apa, itu kan jangan sampai kamu besok kamu sudah menasihati saya, bagus. Jangan sampai kamu besok ikutan kayak mereka. Iya, nggak apa-apa kalau saya sampai ikut mereka. Tapi saya mau nanya, saya punya pertanyaan nggak kamu jawab sama sekali. Kenapa kok bisa-bisanya mereka itu sampai gitu, Riz, menurut kamu? Tanya mereka lah, saya kan tidak. Ya menurut kamu saya kan saya nggak begitu. Kalau menurut kamu kenapa? Apanya? Enggak, saya nggak tahu. Kalau itu jangan tanya orang lain ke saya, mana bisa saya jawab. Saya kan nggak begitu. Jadi kalau menurut kamu ditanya nggak mau jawab, maunya nanya terus. Sekarang bukan nggak mau jawab. Ya makanya gini. Biar pertanyaanmu kurang berkualitas. Iya, biar saya tidak seperti mereka. Saya mau jadi Kristen nih. Yang nyuruh kalian makan babi, nggak sunat, nggak puasa, nggak zakat, nggak sholat, nggak wudhu, mati pakai jas, masuk peti, masuk gereja. Itu siapa yang nyuruh? Sekarang saya tanya, kamu yang nyuruh kamu pakai baju siapa? Apanya? Kalau mati pakai kapan ada ayatnya, percaya nggak? Bukan, saya nggak nanya mati pakai kapan. Yang saya tanya yang nyuruh kamu pakai baju siapa? Saya sendiri. Loh, kalau nggak ada di Quran menyuruh pakai baju kok. Ada nggak suruh pakai baju di Quran? Yang nyuruh kamu makan siapa? Iya sama aja, pertanyaanmu kan nggak ada berkualitas, Riz. Nah, masalahnya begini, yang disuruh kamu nggak bikin, yang nggak disuruh kalian kerjain. Kasih contoh apa yang disuruh. Oke. Yesus bilang kalau mati itu jangan masuk peti, pakai kain kafan, kayak Islam. Di mana ayatnya, Riz? Kenapa kalian pakai jas? Ayatnya di mana? Kalau ada gimana? Riz, saya sembah pantatmu, Riz. Oke, siap, nggak apa-apa. Kamu jilat pantat saya besok ya? Ya? Saya telanjang, kamu jilatin ya? Oke.
Ntar dulu, saya keluarin ayatnya. Jadi biar pemirsa tahu, besok saya jilat nih. Kau harus jilat nih. Iya, harus jilat pantat saya besok. Kamu ini dengarkan ya. Nah, saya hadirkan. Jadi biar jelas nih. Kamu jilat nih. Kamu harus ini dong. Harus apa namanya? Dis, Dis, iya Riz. kamu harus patuhi. Udah agak ngantuk juga ini saya. Jangan kabur lah, ini kain kafan nih. Kamu jilat pantat saya besok, Dis. Ya, Dis, baca Dis. Baca Dis, baca, jangan ketawa kamu. Baca. Riz. Baca yang kencang. Baca. Mana perintahnya di situ, Riz? Iya, baca dulu, jangan ini, baca cepat. Besok kamu jilat pantat saya loh. Iya, yang saya tanya sama kamu, perintahnya kalau mati itu harus dibungkus kain kapan itu mana? Iya, ini dibaca dulu. Kamu jilat pantat saya besok, Dis. Riz, itu pengkafanan mayat Yesus ketika hendak dimakamkan. Yesus dimakamkan pakai kafan, kalian pakai jas. Siapa yang nyuruh? Iya, saya tanya sama kamu, perintahnya bahwa kamu jilat pantat saya besok loh. Ayo. Gini loh, Riz, saya itu harus bersabar karena bicara dengan orang awam. Gini ya, Riz ya. Kamu dengerin. Sampai botak kepalamu juga ya. Sama saya nggak akan bisa menang. Dengerin Riz. Saya kasih contoh ya sama kamu. Dengar dulu, Riz. Saya kasih contoh. Itu siapa? Saya kasih contoh sama kamu, Riz. Misalnya Muhammad naik onta. Sekarang saya tanya, kenapa kamu naik motor kok nggak naik onta? Saya naik mobil, Dis. Iya, kenapa kamu naik mobil kok nggak naik onta? Iya, apanya? Loh, Muhammad kan naik onta. Terus kamu kenapa nggak naik onta kok naik mobil? Itu ibadah bukan? Iya, sama, Riz. Iya nih, kalau ini mati diajarin sama Yesus, bungkus kalian pakai kafan, kalian pakai jas, siapa yang nyuruh? Susah, Riz, ngomong-ngomong orang awam. Tapi saya belajar kok, Riz, jadi orang awam. Karena memang gimana ya? Memang karena 98% orang beragama itu orang awam. Maka saya harus menjadi orang awam. Ya, saya ajarkan ya, saya sampaikan kepada para audiens. Inilah bukti. Tidak semua orang Kristen seperti ini ya. Tapi ini sebagai contoh ya, bahwa betapa sesatnya mereka. Gitu kan? Ya, terus bagaimana mungkin mengajak kita untuk sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus? Mengaku mereka mengikuti semua ajaran Yesus. Ditanya bingung, balik bertanya. Ya, nah, nggak bingung terus, cuman kamu yang bingung, Riz. Kamu besok jilat. Yang pakai kafan itu siapa? Islam kan? Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Iya, kamu nggak naik onta, berarti kamu nggak mengikuti Muhammad, kamu, Riz. Ya, sekarang saya tanya sama kalian, kapan Yesus beternak babi? Jangan lari-lari, satu-satu dulu kita bahas sampai selesai. Kok lari ke sana? Sekarang kamu bilang, dengar dulu, Riz, Yesus mati di kafani. Terus kamu paksa orang Kristen mati harus dikafani. Sekarang saya paksa juga kamu harus naik onta karena Muhammad naik onta. Muhammad nggak menyuruh. Ya, Yesus juga nggak menyuruh. Yesus juga nggak menyuruh. Ayatnya ada. Mana menyuruh? Kamu ngerti nggak kalimat menyuruh sama cerita? Gimana sih, Riz? Riz, dengar dulu. Biar kamu saya kasih paham. Riz. Muhammad naik onta. Muhammad nggak nyuruh naik onta. Dia cuma naik onta, tapi dia tidak menyuruh semua orang harus naik onta. Nah, Yesus dikafani.
Dia juga tidak menyuruh semua orang mati harus dikafani. Udah ngerti kamu persamaannya? Oke, saya mengerti. Gitu. Terus? Kalau Yesus tidak menyuruh tidak menyuruh mengkafani, lalu siapa yang menyuruh kalian pakai jas dan masuk peti? Ya itu budaya di masing-masing, guys. Berarti kalian bukan mengikuti ajaran Yesus, mengikuti budaya kalian. Ya, masalahnya Yesus. Mana Yesus bilang Edi? Masalahnya Gusti Yesus tidak. Ya, masalahnya Gusti Yesus tidak pernah ngajarin kalau mati harus dibungkus kafan. Nggak pernah Yesus ngajarin begitu. Oh, gitu ya. Yang Yesus ajarin itu, bukan itu, Riz, tapi hidup yang baik, hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan itu. Yang di hadapan Tuhan itu yang bagaimana? Ya itulah menuruti semua perintahnya. Jangan mengingini istri orang lain. Terus? Ya contoh kecil, nggak usah banyak-banyak. Contohnya satu aja, jangan mengingini istri orang lain. Terus? Sekarang saya tanya kamu, pernah nggak Muhammad mengingini istri orang lain? Saya tanya. Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu tahu nggak kenapa Muhammad menikahi Zainab? Tahu. Ya kamu pelajari sendiri aja lah nanti. Ya, enggak enak sama teman-teman. Enggak apa-apa. Kalau sama saya santai, enggak ada ini. Saya hadapi kamu itu biasa aja. Zainab itu siapa? Zainab itu siapa? Iya, Zainab itu enggak siapa-siapa. Iya, bener nggak Zainab itu istrinya Zaid? Bukan. Bukan istrinya. Susah, makanya kamu belajar dulu, Riz. Zainab itu Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Zaid itu punya istri namanya Zainab. Nah akhirnya Zainab yang bekas istri anaknya Muhammad ini jadi istrinya Muhammad. Gini ya. Makanya gereja-gereja di Eropa itu dijual semua karena kualitas kalian itu seperti kamu inilah, nggak ada yang mutu gitu loh. Lalu kalau seperti kamu ini siapa yang mau jadi Kristen kalau penjelasannya seperti ini? Coba. Ya kan? Sudah jam berapa nih? Kalah kita. Kalah kamu. Lihat jam juga. Riz, lihat jam juga. Ini udah jam berapa? Besok masih bisa kita lanjut. Enggak, kamu besok mangkir. Sekarang aja kita selesaikan. Mau menyelesaikan yang mana lagi kan udah kelar. Sekarang gini, yang nyuruh kamu nggak sunat, makan babi, mati nggak dikafani, nggak sholat, nggak puasa, nggak wudhu, nggak zakat, nyanyi, nyembah Yesus itu siapa yang nyuruh? Jawab dulu, belum selesai itu. Ya, pertanyaanmu banyak sekali, satu-satu lah. Ya, yang nyuruh kamu makan babi siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kok kalau nggak ada, kok dimakan? Iya, kamu tanya sama mereka yang makan, jangan tanya sama saya. Kamu tadi bilang Protestan, kamu tuh ngibul, nggak boleh ngibul bicara iman ini, gimana sih? Ya kamu putar lagi lah. Tadi kamu bilang kamu Protestan. Ya kamu putar lagi coba, makanya. Ya sebut apa kamu? Denomnya makanya apa? Kamu putar lagi. Ya, tadi kan kamu nanya sama apa? saya. Denomnya apa kamu? Masa nyebut denom malu? Kenapa kok malu? Iya makanya denomnya apa kalau nggak makan babi? Hah? Kok lari ke sana sih, Riz, kamu? Ya, saya kan nanya, masa nanya nggak boleh? Sejak kapan bertanya dilarang? Iya, gini Riz ya. Ini denomnya apa dulu? Ini kamu denomnya apa? Jawab. Denom saya. Oh, kamu mau masuk denom saya? Iya, saya kalau benar kamu mengajarkan saya, kamu lah. Iya, saya ini sedang mendirikan gereja baru, rencana. Apa nama gerejanya itu? Ya, rencananya itu gereja. Ini hilang suaranya, jangan dikecil-kecilin kalau ngomong itu. Kamu ini pintar sekali ini. Denom apa? Ya, kami mau mendirikan jemaat ya namanya Gereja Kristen Antioquia.
Gereja Kristen apa? Antioquia. Antioquia itu seperti apa itu doktrinnya? Doktrinnya, ya doktrinnya itu ya percaya Trinitas enggak? Back to the Bible. Ya, percaya Trinitas enggak itu? Ya mau Trinitas mau apa nggak masalah di sini. Loh, nggak bisa dong. Itu kan bagian dari keimanan. Trinitas enggak, oneness atau mau Trinitas boleh, oneness boleh, semua boleh. Bagaimana itu kamu ini? Jadi gini Riz ya. Terus nggak makan babi. Kebenaran itu bukan karena dia Trinitas atau oneness. Terus? Kebenaran itu karena dia melakukan semua perintah Yesus itu loh. Apa yang diikuti perintah Yesus ini yang mana? Ya banyak lah. Apa itu? Sebut salah satu. Ya salah satunya itu tadi seperti yang saya bilang tadi. Apa itu? Contohnya jangan menyembah berhala. Jangan makan babi. Ini jangan menyembah berhala itu aja dulu, nggak usah lari-lari. Ya udah. Nyium-nyiumin batu. Nyium-nyiumin batu, kasih salam ke batu, muter-muterin batu, cium-cium batu, itu nggak boleh. Ya. Banyak lah macam-macamnya. Mengasihi sesama. Terus? Tidak boleh membenci sesama. Terus? Melakukan kebenaran dan kebajikan. Terus nyanyi-nyanyi di gereja. Nyanyi-nyanyi di gereja siapa yang nyuruh? Ya memuji-muji Tuhan sudah pasti itu. Iya, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Kamu ini gimana sih? Ya yang nyuruh ya firman Tuhan, Laris. Iya, mana ayatnya? Ya banyak itu. Kalau kamu baca Mazmur itu, pujilah Tuhan dengan kecapi dan ceracap, agungkanlah namanya dengan gendang-gendangan, semua ada semua itu. Mazmur itu perintah siapa sih? Repot nanti deh kalau bahasnya ke situ, Riz. Yang sederhana-sederhana aja lah kamu bahas. Mazmur itu perintah siapa? Perintah Yesus atau perintah siapa? Ini gimana sih ke Mazmur? Kalau mau membenarkan dia diambil yang sana. Ayo. Gimana, Riz? Riz, kamu tahu nggak waktu orang Israel keluar dari Mesir setelah Firaun mati, nggak tahu. Coba kamu kasih tahu dulu. Saya jelaskan ya. Waktu Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka, kan akhirnya mati tuh Firaun dan bala tentaranya. Terus orang-orang Israel itu menari-nari, mereka memukul rebana. Menari-nari artinya apa? Luapan kegembiraan gitu loh. Luapan kegembiraan bahwa mereka itu sudah diselamatkan, sudah dilepaskan dari tangan Firaun. Jadi bagaimana? Yang perintah siapa? Yaitu luapan kebahagiaan manusia gitu. Yang perintahkan siapa? Ditanya apa, jawabnya apa? Ya nggak ada yang merintahkan, itu kan luapan hati bahwa dia baru dia dilepaskan dari tangan orang Firaun, itu artinya dia mengungkapkan kebahagiaannya itu dengan gendang, dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Iya, yang perintah siapa? Ditanya apa, kamu jawabnya apa? Gimana sih? Udah dijawab, nggak ada yang merintah, gimana sih, Riz? Terus apa hubungannya dengan yang kamu bilang itu? Ya kan kamu kan nanya, ngapain nyanyi-nyanyi, kata kamu. Saya jawab, itu sebagai luapan ungkapan hati seorang manusia kepada Tuhannya. Sekarang kamu saya tanya, ngapain itu ada itu lagu-lagu rohani Islam? Tanya kamu. Ngapain itu Maher Zain itu bikin lagu-lagu rohani? Dia kan sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Saya senang loh dengar lagu Maher Zain. Kamu mau nyanyi Maher Zain sama saya? Bukan itu, nggak usah kemana-mana. Yang nyuruh kalian makan babi,
Yang nyuruh nggak balik lagi ke situ. Udah dibilang. Yang nyuruh mati nggak dikafani siapa? Yang Balik balik lagi, Riz. Ya iya harus lah, kan Riz. Alkitab itu firman Tuhan bukan. Riz, kamu bisa nggak bedain mana perintah dengan mana adat istiadat? Saya tanya sama kamu, Muhammad naik onta itu adat istiadat atau perintah? Nah, itu kenapa lari ke Muhammad? Muhammad nggak ada perintahkan, kalian harus naik onta. Iya, sama. Yesus juga nggak pernah perintahkan kalian harus mati di kafani, juga nggak ada, Riz. Terus itu untuk apa itu ayat ada kain kafan? Iya, itu budaya mereka, kalau mati itu dikafanin. Ya, yang suruh pakai jas itu budaya siapa? Itu budaya, bukan cuma pakai jas, Riz. Bukan cuma pakai jas, ada yang pakai kebaya, perempuan pakai kebaya, ada yang pakai baju biasa. Ya, yang nyuruh siapa itu? Budaya mana? Ya nggak ada yang nyuruh. Oh, berarti kalau ada yang diperintah Yesus itu nggak usah diikutin ya, ikutin budaya-budaya sendiri gitu. Bilang, capek lah, Riz, ngomong-ngomong kamu, Riz. Kalau capek, ini Farhan udah datang, kamu nggak nganu loh, kamu udah masa dia kamu suruh diem terus, suruh ngomong lah. Apa di saya menikmati. Kadang kita menikmati sesuatu itu, menikmati sesuatu itu nggak perlu kadang-kadang membuat manfaat, nggak. Kadang-kadang lelucon ya. Kamu sebagai lelucon aja lah. Gitu kan. Karena menikmati itu kan bercanda aja. Benar, Farhan. Tapi saya luruskan dulu sebentar. Saya menikmati sekali dan saya memakai tekniknya Bang Aristo. Ketika Anda mengatakan bahwa tidak malaikat dan jin diciptakan untuk menyembah, itu kamu dari mana? Ayat berapa tuh? Gemper kalau dis. Kamu ahli Al-Quran loh, pasti tahu ayatnya ya. Ayatnya ayat berapa, Dis? Iya, itu kalau nggak salah Az-Zariyat 56 apa ya kalau nggak salah. Saya nggak hafal ayatnya sih. Az-Zariyat 56. Kenapa kamu mau melintir-melintir di sana itu? Nggak menyembah tapi beribadah. Iya. Kamu tadi katanya menyembah berbeda sama ibadah. Kamu munafik. Satu kata mengatakan, beribadah itu banyak, Dis. Kita tidur, kamu tadi katakan tidur aja ibadah. Farhan. Dalam Islam tidur ibadah. Sebentar, Farhan. Tadi kan saya bilang sama Aris, kedengeran nggak sih suara saya? Dengeran, Dis. Sumbang lo kedengeran. Ya, tadi kan saya bilang sama Aris, Riz, kamu ngerti nggak sih bedanya menyembah sama ibadah? Nah, dia bilang, pokoknya hantam terus, diskusi terus. Jangan bohong kamu, nggak gitu. Makanya saya ambil ayat itu untuk menjadi satu pemancing agar dia ngerti nggak bedanya menyembah, ngerti nggak bedanya ibadah. Karena kalau menyembah itu gerakan badan. Yang namanya menyembah atau sujud itu gerakan badan, Riz. Hanya itu saja. Coba jawab dulu pertanyaan audiens ini. Di backstage ada Aki Ali Musa nih. Masih kuat nggak nih? Masih kuat nggak? masukin aja lah. Udah ada nganternya, udah tanggung. Saya logikakan masalah kain kafan. Ketika kamu komparasi, kamu komparasi dengan naik onta, kamu bilang. Enggak, sebentar, biar lurus. Karena saya punya kewajiban untuk kepada audiens saya. Saya kamu nggak di audiens kamu nggak ada artinya. Saya punya kewajiban untuk audiens saya bahwa di sana dikatakan ketika kamu mengkomparasi dengan kain kafan ada di ayat kamu dan naik onta. Sedangkan naik onta jelas-jelas tidak ada di ayat suci kami, makanya kami nggak ikuti. Kenapa yang ada di kitab suci kamu nggak ikuti? Berarti kamu adalah kaum sesat yang melawan kitab sucinya sendiri. Padahal kamu menganggap kitab itu adalah kitab suci, kenapa nggak dilakukan? Iya, saya jawab ya, Farhan ya. Dia mengikuti budaya. Kedengeran nggak suara saya delay ya? Enggak, itu yang pertama, Edis. Itu yang pertama, Edis. Terus yang kedua, kamu bilang, oh itu budaya. Oke, tunjukkan saya, karena saya konsen di dalam sejarah. Tunjukkan sejarah sebelum Belanda masuk, sebelum agama Kristen masuk. Di Indonesia ada yang mati dimasukin kafan dan pakai jas. Ada nggak? Kamu kan melarikan ke analogi pakai adat istiadat.
tunjukkan budaya Indonesia ya yang mengatakan yang apa dalam penguburannya ada yang memakai jas dan pakai peti. Silakan jawab pakai share screen, silakan. Ya kagak ada, kebudayaan itu kan berkembang terus, Farhan. Kebudayaan itu budaya berkembang budaya berkembang tapi ada basis landasan, di sana ada basis landasan yang dipakai untuk berkembang. Bidana mungkin ya ada bibitnya lalu tiba-tiba berkembang. Kalau kamu kan bagaikan bunga Rafflesia Rodi, Zaman dulu kita nggak pakai kemeja, Farhan. Kalau masalah itu. Kalau itu berarti diada-adakan, berarti Kristen mengada-adakan di kitab sucinya. Kamu analogikan budaya. Sekarang saya tanya budaya, kamu bilang berkembang. Terus mana yang kamu ikuti? Kristen ini ngikutin mana? Ngikutin budaya atau ngikutin kitab sucinya? Kristen nggak ngurusin cara mati dikubur pakai apa? Oh, nggak ngurusin mati. Waduh. Iya memang iya kok. Orang Kristen itu nggak ngurusin cara matinya dipakai baju apa, nggak ngurusin itu harus pakai kapan. Orang udah mati kok, gimana? Nah kalau gitu orang Kristen ini kasih buaya pakai, ya betul pakai Aristo. Saya mau seperti itu. Kalau gitu Kristen mulai sekarang nggak ngurusin orang mati. Kalau ada orang mati Kristen, kita lempar ke sungai karena nggak diurusin. Nggak apa-apa, bebas makan buaya aja tuh. Di Medan itu banyak itu daripada capek-capek kali kubur. Kalau keluarganya mau ngelemparin ke buaya ya silahkan aja. Ya kalau saya berpikir begitu dan tidak ada aturannya, kasih buaya aja, nggak gali kubur, nggak apa. Orang Kristen itu tidak ngurusin kalau dia mati harus dikubur pakai kain kapan. Kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri. Saya kasih tahu kamu kayak begitu. Ini karena Kristen tidak mengikuti ajaran para nabi. Itu persoalan. Kristen ini kan agama yang dibuat oleh akal-akalan manusia itu sendiri. Punya nabi selain Muhammad. Sekarang begini, aku mau tanya ini tadi, Edis, kau kan cerita masalah penyelamatan Musa terhadap Bani Israel, ya kan? Nah, sekarang aku mau tanya. Nah, ketika kau kan sering meleceh-lecehkan Al-Quran. Nah, sekarang aku mau tanya, ketika Al-Quran mengatakan jasad Fir'aun itu tenggelam, ya, lalu jasadnya Allah selamatkan sebagai tanda pengingat bagi orang-orang sesudahnya, terus bagaimana tentang di dalam Bible, di dalam kitabmu yang kau imani sampai mati itu, ya, dengan kebodohanmu itu, Fir'aun itu tenggelam untuk selama-lamanya itu, lalu yang benar yang mana? Hilang. Fir'aun itu hilang menurut Bible. Lalu letak kebenarannya di mana? Coba kau jawab dulu. Coba kau jawab. Jangan ngarang. Ya. Biasanya kau hanya berpusing-pusing macam bajai. Coba kau jawab dulu. Oke, saya jawab. Pertama, tidak pernah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jasad. Ini gimana saya mau jawab dipotong nih? Jangan dipotong. Iya, tidak pernah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jasad Firaun itu diselamatkan, nggak ada itu. Kasih lihat bang. Itu bukan jasadnya. Yang mana ngomong di situ jasadnya? Sebentar, biar saya selesaiin dulu, biar saya kelarin dulu. Hafal Al-Quran ratusan kali, walaupun ya sudah pasti. Nah, kenapa kamu tidak tahu ayat itu ada? Bungul. Saya tahu ayat itu. Kemudian kami selamatkan. Saya tahu itu di dalam surat Yunus. Itu di dalam surat Yunus ayat ke-90 atau 94 itu kalau nggak salah. Kemudian kami selamatkan engkau supaya menjadi peringatan, bla 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 dan seterusnya. Ngawur. Iya, kapan gua menjawabnya kalau kayak gini, kalau jawab dipotong. Orang kau pelintir-pelintir. Nah, jangankan surat teks aslinya, terjemahannya saja kau pelintir cemananya. Nah, ya, saya jawab ya. Sekarang kau jawab saja. Fir'aun itu kan jelas ya, apapun dalihmu ya di dalam Al-Quran itu jelas diselamatkan. Dari mana kamu tahu kalau itu mayatnya Firaun yang itu? Sekarang saya tanya, ada di situ? Enggak. Ilmuwan dari Perancis, orang Kristen sendiri yang menemui. Saya ditulis di situ.
Saya screen di situ ayatnya ditulis dan gitu. tokohnya Ini saya screen. ini mayat Firaun yang tenggelam ketika Oh iya, mengejar ada Musa. itu mayat Firaun. Itu mayat Ada Firaun. tulisannya gitu. Itu mayat Firaun. Iya. Kamu ngomong apa? Bagaimana mau Mayat Maurice Bucaille, kamu tahu Maurice Bucaille itu ahli apa? Masa saya harus percaya sama kamu daripada orang yang kapabilitas akademisinya tinggi daripada kamu, Dis? Dengerin ya. Ini bahasan basi. Ini sudah saya bahas tahun 2013. Dengerin dulu. Satu-satu aja. Dengerin dulu. Dis. Dengerin dulu. Kapan saya ngomong ya kalau begini? Ya sudah, kau jawab itu. Di situ tidak ada keterangan bahwa mayat itu adalah mayat Firaun yang mengejar Musa. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dengar dulu. Itu dibaca tuh. Itu kau baca dulu, sudah dipostingkan itu. Kau baca dulu. Lalu kami selamatkan. Kalau ngomong dipotong gini mending tidur lah saya lah. Kalau diskusi sama kau, kalau nak nyerobot, kau banyak yang bercincong sana kemari, ya. Satu ayat saja kau pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Nah, berjam-jam kau selesai. Hanya kau aja yang ngomong. Kebanyakan analogi konyol. Nah, penemuan mumi itu banyak, dan setiap mumi itu mengandung garam. Karena memang mumi itu ketika pembalsaman, dengerin dulu Farhan. Itu baru dijumpai di tepi laut. Nah, nanti baru dijumpai di tepi laut. Nanti kalau kamu saya tunjuk mumi-mumi yang lain yang mengandung garam gimana? Kapur barus, jangan mumi yang lain. Enggak, jangan mumi tubuh manusia, tubuh kamu aja mengandung garam. Keringat kamu aja kamu jilat gak mengandung garam. Tapi kandungan garam sebanyak apa itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kamu diskusi sama orang pintar, bukan diskusi kamu dengan orang-orang Kristen yang kamu ngomongin. Oh, dia itu mengandung garam juga semua mumi. Kamu diskusi sama orang yang paham gitu loh, Dis. Kamu aja sekarang mengandung garam tubuh kamu, Dis. Logikanya. Tapi kandungan garam yang seberapa yang bisa dibuktikan secara ilmiah, dia itu tenggelam di laut, ya. Itu kandungan garamnya tinggi di dalam paru-parunya. Karena orang tenggelam itu terhisap darahnya di paru-parunya. Jadi kamu dengan berasumsi seperti itu adalah kalau nggak percaya, kasih referensi kamu tentang ada nggak orang mati biasa kena paru-parunya itu garam. Nanti akan ada penjelasan tentang sains bahwa ketika kita sedang tenggelam di laut itu pasti paru-paru kita mengandung garam. Tampilkan Yunus ayat 90 berapa tadi itu dalam bahasa Arabnya. Saya tunjuk di situ, nggak ada di situ mayat Firaun diselamatkan. Coba buka ayatnya. Ya dibuka aja. Lalu kami selamatkan jasadnya, jelas. Mau kau pakai? Iya, mana buka Arabnya? Itu lagi dicarikan. Saya ini pakarnya Al-Quran, nggak usah ngajak Al-Quran sama saya. Iya, buka aja ya. Pakar bebual, iya. Oke, saya buka, kamu baca bahasa pakar bebual, iya. Saya buka biar dia baca, dia pakar ya. Para audien kita saksikan seorang pakar Al-Quranul Karim yang akan membaca surat Yunus ayat 92. Mari kita saksikan. Jadi kalau nggak bisa berarti hanya tong kosong yang nyaring bunyinya. Itulah edisi butar-butar ya. Jadi orang seperti ini memang seperti yang saya bilang tadi, kita menyaksikan bukan untuk mencari ilmu, menyaksikan kadang-kadang untuk menonton lawakan. Jangan ya, silakan. Ini bacalah. Jangan lama-lama. Saya bisa tahu loh bacaan kamu pakai bahasa Indonesia. Ayo. Silakan baca. Yunus 92 ya. Fal yauma nunajika badalika. Loh, malah ketawa sih. Salah, Ji. Salah, Dis. Litakuna. Jangan dikasih rujukan ayatnya. Itu dia bisa buka dari Google di sana bahasa Indonesia. Oh, udah sekarang tunjuk aja lah yang mana yang saya baca. Yang tidak ada itunya. Iya, tunjuk aja. Coba di bold dulu, di bold kalimat mana yang harus. Itu dia buka di sana pakai bahasa Indonesia. Iya, di bold aja, di bold. Atau kasih ayat lain.
Saya aja yang kasih Di bold aja, di bold. Yang mana yang harus saya baca? Kasih yang nggak ada suratnya, Bang. Saya nggak ada nomor suratnya. Suruh ngebold malah balik lah. Nomornya. Iya. Di bold dulu. Sekarang aku nggak kelihatan itu baca pakai ini, baca pakai bahasa Indonesia. Saya sekarang nggak pernah nengok si Edi itu nampakkan wajah, nggak seperti waktu di WA kepedean itu. Sekarang di YouTube sering nantang di YouTube ketika orang umat Islam sudah pandai di YouTube. Sekarang ente nggak pernah berani nampakkan mukamu yang macam banci kaleng itu sekarang ya. Coba di bold huruf Arabnya yang mana yang harus saya baca. Kalian kan sering memfitnah saya nggak bisa baca huruf hijaya. Iya kan? Kalian potong-potong, kalian edit, kalian sebarin. Jangan pula nanti kau in kayak macam dulu tuh. Huh? Iya, sekarang tunjukkan huruf hijaya dari ayat manapun, nggak usah dari ayat yang tadi. Atau dari hadis lah, dari hadis. Nggak hadis aja, biar nggak hadisnya Arab, nggak usah dari Indonesia. Ini disuruh baca dulu ini. Coba di bold dulu yang mana? Di bold. Baca Jis. Di bold dulu yang mana yang harus saya baca. Kasih baca aja semua. Kalau orang bisa mah biarpun satu buku juga dibaca. Coba. Ya ayyuha allazin. Bener nggak? Jangan ketawa. Salah. Gak ada Aladina. Ya, dianya panjang. Ya ayyuhalladzin. Biarkan dia suruh baca dulu, biarkan. Aladina. Sekarang gini aja. Silakan. Biar nggak kepanjangan, kamu bold yang mana yang harus saya baca biar kita tuntaskan. Oke, saya. Bold, di bold, Riz, di bold. Alha. Jangan panjang-panjang, Riz, satu kata aja. Lawakan lucu tengah malam. Kacau. Al-haro. Biarkan. Amawala alhadi ya alhadi wala kola itu Coca-Cola maksudnya. Malah ketawa-ketawa. Udah bener salah nggak? Itu. Nggak, kau baca salah di. Oke, saya ulangi lagi. Gitu katanya dulu bilang kawan-kawanku orang Arab, jadi aku sudah terbiasa bahasa Arab. Kayak kucing kau Edis. Fitnah lagi kan? Nggak ada hadis. Nggak ada hadis itu. Fitnah terus loh. Fitnah apa orang kau sendiri yang ngomong, semua masih ingat ucapanmu itu dis. Ini tukang pelintir. Kalian menuduh saya nggak bisa baca huruf hijaya. Udah coba baca lagi, ulang lagi, coba baca lagi. Saya ulangin ya. Alharo amma. Udah kacau udah malas gua dengernya. Udah kacau dah. Alharo amma, nggak ada alharo. Terus apa bacanya itu? Kalau bukan alharo? Katanya kau tahu. Nah, katanya pasti bahasa Arab. Sekarang saya tanya, itu bacaannya. Loh, kok nanya? Loh, kan kamu bilang salah. Saya baca itu al-haro, kamu bilang salah. Al-haro amma itu nggak ada. Al-haro amma itu nggak ada di situ. Terus apa bacanya? Sudahlah Dis, kau tidak usah mengalihkan pembahasan. Terus apa bacanya kalau bukan jangan dikasih tahu, suruh dia baca. Jangan dikasih tahu. Biarin aja sampai dia muntah darah di situ. Baca. Lu. Ulang lagi. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Belum benar, suruh ulang dulu. Sampai 2 hari 2 malam. Ayo baca. Saya ulangin ya. Al-haro ama. Salah. Ulang. Salah. Kok salah di mana sih? Salah, dibilang salah kok di. Cepat benerin.
Coba Akhi Raffi bacakan dulu, bacakan secara cepat. Usai itu biar dia bisa baca atau tidaknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhilu sa'airallahi wala sahara. Nah, saya ini tidak terlalu lancar juga, bukan kayak Edi. Dah tuh. Jadi kalaupun kau pembaca salah, kami tidak tidak mendustai kau itu, karena kau sudah mendengarkan Akhi Raffi tadi membacanya dan seperti itulah bunyinya. Coba kau sekarang. Kalau cuma lancar-lancaran saya nggak berminat. Yang jelas saya ganti di sini. Kau munafik itu sepertimu itu. Coba dibaca dulu, jangan Riz. Giliran terdesak teriak Riz, tolong Riz. Wala, betul nggak? Betul, terus. Betul. Iya aja. Salah, ulang. Wala. Iya. Wala ya jari. Salah, ulang. Wala ya. Sampai bisa. Jangan jangan biar kasih waktu nih, biar ini kan enak ini. Kalau lama-lama kan jam tayang juga nampak. Terus. Wala yajri man kum. Betul nggak itu? Salah, ulang. Wala yajri man kum. Ya man kum itu. Ulang. Sana. Salah. Ulang lagi tadi. Salah. Yang mana lagi salah, Riz? Salah. Dikasih tahu, dibilang salah kok. Aris jujur tuh, salah itu. Aris jujur, salah itu. Terus yang benar gimana? Ya, boleh, nanti kamu tahu lah. Katanya pintar. Nggak usah didebat, biarin aja. Nah, terus. Wala yajri man kum. Salah, ulang. Itu yang benar kalau menurut saya. Terus yang gimana? Yang menurut kamu. Sana. Salah, dikasih tahu salah, ulang. Kaumun. Sudah. Nggak bisa juga memang. Ini memang besar mulut aja manusia satu ini. Artinya sekarang begini saja, keabsahan kitabmu itu dapat kau buktikan, ya. Jika mana memang kitabmu itu berasal dari Tuhan. Ketika kalian ngomong salah suruh benerin nggak bisa aja. Coba baca yang bener dulu. Masa pakar ini ulangi dari sini. Kesini aja, nggak usah lari kemana-mana. Iya, kau takut. Kalau takut ketahuan kitabmu ngibul. Ya, cepat. Innallah sadi du Saedi du maksudnya al-qi'ab pakar Al-Kibi. Saya ulangi ya. Al-Kibi salah itu. Ini malah malah Al-Kidi, LED, Coca-Cola. Saya ulangi. Sudah. Enggak, biar debat, percuma di debat terus. Mana? Parah. Nggak apa-apa, sekalian latihan kelancaran ini. Karena saya males lancar. Kalau latihan kelancaran di rumahmu aja sendiri, katanya ahli. Nah, tuh. Kita itu semua ngeliat terjemahan. Mana ada kita, jangan ajak kita. Kalau terjemahan ya saya hatam Bible 1230 kali. Edis, ini kata-kata lo buat Edis nih. Lo aja kali.
Itu dia. Saya ulangi membaca. Dengar dulu. Kau ini apakah tidak punya rasa malu? Kau mengaku seorang mesianik. Ketika mesianik itu mengagungkan kitabnya orang Yahudi dan notabene berbahasa Ibrani, mesti ngerti. Kalian ini kan, ya kan? Kalian ini kan sering mengejek saya. Bukan ngejek. Katanya saya buta huruf. Memang kau buta huruf. Nah, sekarang begini, contoh saja. Para apologet Muslim, mereka pandai berbahasa Hebrew. Dikasih huruf Arab, saya bisa baca. Kalian nyelekit. Kau yang punya kitab nggak bisa apa-apa. Bacaanmu salah, Dis. Bacaanmu salah, Dis. Salahnya di mana? Yang terakhir aja nih, yang terakhir aja nih. Innallaha syadidul iqab. Nah, itu benar. Ini apa tadi kamu buat? Al-Qi apa? Ulang dari sini. Yang lain Res, biar clear dulu, biar kalian nggak tebar fitnah terus. Mau yang lain ini sama saja, namanya bahasa Arab, bahasa Quran itu. Kau pikir bahasa Quran dengan bahasa Arab sehari-hari itu kau pikir sama? Tidak, Doma. Makanya kau nih seharusnya malu mengaku mesianik, tapi kau bahasa kitabmu sendiri kau tidak tahu. Lah kau kan mesianik katamu. Nah, ketika orang-orang mesianik dia mengagungkan kitab Taurat Musa, mereka pun mesti paham tentang bagaimana teks asli, oleh karena mereka mengimani, gitu loh. Ya, mesianik itu kan beda dengan Kristen-Kristen yang lain, di mana Kristen-Kristen yang lain hanya bersandar kepada Perjanjian Baru, sementara mesianik bersandar kepada dua kitab, menjadikan sebuah sandaran pedoman. Nah, di situ kenapa kok malah kami umat Islam yang pandai membaca kitabmu? Saya sapa dulu abang saya nih, Bang Muhammad Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat abangku? Alhamdulillah. Jadi Dis, ini abang yang masuk. Duluan dia masuk gereja daripada kau. Sudahlah, kita nampakkan orangnya dah. Nggak bakalan bener juga. Biar kita ajari sampai buat. Sama Edis itu. Ini saya kasih tahu ya, sama Edis itu nggak usah dibawa serius. Suka-suka dia lah mau ngomong apa. Tadi kalian ini kan selama ini memfitnah saya kalau saya nggak bisa baca huruf hijaiyah. Baca huruf hijaiyah. Nggak bisa kau ini malu-maluin aja itu. Nggak bisanya di mana? Kalian itu masih aja. Coba tunjukin hadis lah, biar kalian nggak usah ini. Coba tunjukin hadis bahasa Arab lah. Edis, sekarang begini. Tunjukin hadis bahasa Arab. Sekarang anak kecil itu tidak bisa membaca, tapi ketika diberikan alif, ba, ta, sya, itu dia ngerti, dia bisa. Tapi begitu dijadikan bahasa kata, mereka tidak bisa. Ya itulah kau, itu loh. Ya makanya tunjukin aja. Tunjukin aja mana tulisannya. Dikasih Al-Quran minta hadis. Ya udah Quran mana, tunjukin. Di sini emang. Yakin bisa baca kamu tuh. Kalian ini kan sering memfitnah saya. Kalian buta huruf dari mana? Kalau membacanya memang terbata-bata, memang iya. Makanya jadi orang itu ya. Jadi orang itu jangan terlalu sombong kalau ngomong, ya kan? Kami saja ya, para muslim ini tidak pernah berkata-kata tinggi sesama muslim, itu loh. Sesama muslim kami tidak berani karena di atas langit masih ada langit. Ayatnya, Riz. Mana Riz? Mau nggak datang Riz? Oke, kamu kalau nggak bisa kamu awas kalau kamu nggak bisa Dis, ya. Biar ujian dulu. Ya. Jangan anu lah. Coba kamu bold yang mana yang harus saya baca? Itu baca.
Jangan panjang-panjang, sedikit dulu, Riz. Biar bisa konsentrasi. Saya bisa baca lah, mau panjang-panjang mau pendek-pendek. Orang dikasih pendek aja tuh nggak ngerti, apalagi yang panjang. Dis banyak kali kok cerita. Coba koreksi. Sekarang koreksi kalau salah ya. Sudah? Semua salah sudah siap dari tadi. Oke. Sekarang koreksi kalau salah. Oke, ya. Wa kaza lika wa kazalika. Salah nggak? Salah. Koreksi dulu. Hah? Salah, Bang. Oh, ya, salah. Terus apa yang benar? Terus yang benar. Benar. Katanya kok pinter. Kok kenapa minta diajarin? Sekarang gini loh, kalau salah, ini kan kalau salah, ini makanya gini loh, kalau salah kalian ralat, jangan ngomong salah, tapi nggak bisa ngeralat. Benar, ya, keluarkan salika, benar, ya, terus. Oke, sekarang sudah benar, terus kalian masih ngomong lagi sama saya nggak bisa baca huruf hijaya. Saya tanya dulu. Iya, baca itu. Enggak, baca. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Riz. Sekarang saya tanya, saya sudah baca wa kazalika. Sekalian masih nuduh saya ngomong nggak bisa baca huruf hijaya, buta huruf itu. Nah, sudah. Sekarang begini, kau anggap seandainya pun itu benar, lalu kau artikan apa arti dari kalimat itu yang selesaikan sampai selesai itu. Iya, tetap aja kita lihat terjemahan. Kok terjemahan gimana? Terjemahan, kalau terjemahan artinya, itu kan sudah aku bilang, Edis, dengeri. Bahasa Indonesia itu tidak dapat menjangkau secara sempurna dengan sempurna grammar dan kosakata bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kau menjadikan sebuah standar kebenaran jika mana kau tidak mengetahui teks asli, di mana teks asli itu berbunyi dan bermaksud. Kita semua kan bukan orang Arab, kita perlu terjemahan. Nah, kita bukan orang Arab, kita nggak ngerti itu artinya. Dongok, makanya ini kok kasih tahu. Kenapa umat Islam itu diwajibkan mengaji, ya, dan diberitahu ini artinya ini, kalimat ini artinya ini. Itulah. Pakai terjemahan nggak itu? Terjemahan nggak, saya tanya. Ini artinya ini, itu terjemahan nggak? Enggak, saya tanya kalau dulu, ini artinya ini artinya itu, ini artinya ini, terjemahan bukan? Terjemahan kan? Terjemahan kan? Ya kalau tidak dikasih tahu artinya kita tidak akan tahu apa maksudnya. Nah, itu artinya terjemahan kan? Terjemahan bukan itu? Terjemahan, tapi kan kita kan diwajibkan membaca teks asli supaya tidak ada kesalahan di kala kita mengartikan. Ujung-ujungnya lihat terjemahan. Dongok, begini, nggak usah munafik. Kita itu bukan orang Arab, jadi kita perlu terjemahan. Santai. Kenapa di dalam Al-Quran itu selalu dikasih dalam kiri terjemahan tanda kurung? Apakah di teks asli itu di situ ada tanda kurung? Tidak. Nah, oleh karena memang justru karena ada tanda kurung itu malah lebih bagus artinya daripada aslinya. Nah, itu makanya, tapi kenapa kalian selalu olok-olok? Kenapa mesti pakai tanda kurung? Nah, padahal tanda kurung itu untuk mempermudah orang mengerti maksud dari apa kalimat yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Dongok. Itu bukan di dunia ini, Edis. Di dunia ini yang mengaku ahli Al-Quran tapi nggak bisa baca Quran itu mungkin cuma lu doang di dunia ini. Nah, ngomong lagi kan? Ngomong lagi nggak bisa baca Quran kan? Inilah. Gua kasih tahu kenapa Kazali kalau salah. Kazali kalau salah. Zai. Ngomong lagi. Ada zai, ada zal. Kazalika, bukan kazalika. Beda itu cara bacamu. Yang mana hurufnya? Kazali kamu tadi salah. Zal itu. Coba. Ngawur, kau coba diulangi, Riz. Tapi gimana? Coba. Nggak usah diulangi, semua orang udah lihat. Coba. Kau ulang aja. Gini aja, Riz. Kau ulang aja di YouTube itu sendiri. Riz, kamu Riz. Nggak usah, udah salah, Riz, udah salah. Kamu tunjukin ayat Quran, terus kamu kasih satu persatu hurufnya. Coba tes saya. Buta huruf nggak? Satu-satu hurufnya. Gimana sih kamu itu? Nggak bisa. Kalau huruf hijaiyah boleh. Tadi kan dia ngomong. Tadi
dengar dulu Riz. Tadi dia ngomong saya nggak bisa bedakan antara huruf dal dengan zal, kata dia. Ini kan fitnah ya. ini. Oke, sekarang kau tidak buta huruf, tapi kau buta baca. Fitnah. Kau memang tidak buta huruf, tapi buta baca. Kau memang tidak buta huruf. Memang coba. Kami akui kau tidak buta huruf, tapi kau buta baca. Jelas itu. Nah, macam anak TK diajari ABCD, mereka fitnah terus ABCDC, tapi ini fitnah orang memang itu sudah terbukti. Kalau kalian dengar dulu, kalau kalian ngomongnya Edis itu bacanya terbata-bata, itu saya akui itu. Bukan, tapi kalau kalian bilang saya nggak bisa bedakan huruf dal dengan huruf zal, ini fitnah. Nggak bisa bedakan huruf ro sama huruf zai, ini fitnah. Kamu itu salah. Nggak bisa bedakan huruf sa dengan sa, ini fitnah. Saya belajar. Nampakkan orangnya nih, anunya dihilangkan gambarnya. Saya pengen tengok ini muka si Edis yang macam banci kaleng ini. Jangan itu. Ya kita tetap kontrol lah. Sabar Pak Ali Musa, sabar. Ya sabar. Jadi gini, kita itu semua itu kau tidak pernah berani nampakkan muka ya Dis ya, nggak macam dulu di WA pamer betul kau. Ya karena muka saya udah tambah ganteng sekarang, takutnya ada yang naksir. Tuanku orang Arab semua, tai kucing ternyata sekarang begitu Muslim sudah pandai main YouTube, kau pula yang jadi pengecut saat ini. Dulu sikit-sikit, ayo kita ke YouTube. Ayo sikit-sikit kita ke YouTube. Kayamu macam aja bencong. Udah pensiun saya. Pensiun matamu. Udah pensiun. Matamu koyak. Karena saya merasa yang pendatang baru kan banyak. Jadi saya sebagai senior ya mengalah lah. Masih panggung sama pendatang baru. Pensiun gelandang sana kemari. Edis. Iya kalau saya, ya silakan. Edis, tadi kan bacanya terbata-bata. Kalau terbata-bata saya akui. Iya, saya punya tips supaya cepat lancar. Enggak fitnah. Saya nggak pengen lancar. Supaya lancar. Saya nggak pengen cepat lancar. Saya pengennya cuma ngerti arti terjemahannya apa. Kalau cuma lancar-lancaran menurut saya nggak berguna bagi saya. Yang saya pentingkan itu artinya dalam bahasa Indonesia itu. Oke, sekarang gini, kaza itu bahasa Indonesianya apa? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia? Nah itu yang saya sedang pelajari sekarang. Artinya kata per kata. Gitu. Itu yang sedang saya hafalin semua. Iya, siap. Bagus juga sih kejujuran. Nah, kalau cuma lancar-lancaran cepat agak susah, saya memang nggak berminat. Kalau untuk mengartikan sesuatu agak susah juga. Kau kan kalau di sini kan maksudnya pancing-pancing kami supaya ajari. Iya, susah kalau cuma buat mengartikan. Ya itu tadi makanya dia tuh mau belajar sama kita, minta diajari. Soalnya begini, kalau Al-Quran itu hanya mengartikan saja, itu ada yang nggak pas dalam bahasa Indonesia. Memang itu saya akui. Kalau mau cepat langsung paham, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oh, nggak boleh. Nah, ya itu. Oke. Aristo tuh yang bisa nuntun itu. Nah, ini tadi yang saya tanya sama Aristo, cuman dia kan nggak bisa jawab. Kalau kita mau baca Quran, itu kan dimulai dengan kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Padahal yang mau dibaca itu firman Allah. Tapi kok mau baca firman Allah kok aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Karena kau contoh macam kau. Berarti ketika membaca, dengar dulu. Berarti ketika membaca Quran digoda setan. Nah, ini makanya itu macam kau. Kenapa dulu, sahadat dulu biar ngerti. Susah. Kenapa? Gini bro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, ketika orang membaca Al-Qur'an, ya, disitulah makanya seperti kau ini tadi memeleset-melesetkan ayat-ayat Allah dari tempatnya, melepaskan haknya dari tempatnya, ya kan? Itulah karena syaitan itu
ya berdiri pada kalian orang-orang kafir, lalu kalian membaca dan kalian plesetkan, kalian ambil haknya ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, karena Allah sudah berikan informasi tentang hal itu, Edis. Dan di sini kau memancing-mancing kami supaya ngajarkan kau untuk membaca. Siap tuh kau mau menyerang kami dengan hal itu. Nah, setelah kau pandai, justru malah kau yang akan terpuruk-puruk di sini, gitu loh. Paham kau? Aku tahu trik kau nih. Aku tahu sifatmu ini. Jadi kau minta kami ajari supaya kau bisa, setelah itu kau mau berkuar-kuar ke sana kemari, aku bisa, habis itu kau menyerang, kan begitu. Ini trikmu itu, paham aku. Saya cuma mau meluruskan. Makanya seandainya kita ini berhadapan-hadapan, Dit, aku memang benci sama kau nih mendarah daging. Seandainya pun kau ini nampak oleh manusia ini, kuludaki mulutmu itu. Dis, ayat 1 Al-Fatihah itu kan bismillah, Dis. Enggak, saya pernah dikitunya, Bang, sama manusia Allah satu ini. Iya, Bang. Gimana? Bismillah, Dis, bismillah di ayat 1 Al-Fatihah itu kan bismillahnya ada ba. Coba berapa tafsir tentang ba di bismillah itu? Kau tahu nggak? Cuman huruf ba-nya aja ada berapa tafsir tuh? Kau kan ahli Quran katanya. Iya, masalahnya di Quran tuh nggak pernah suruh belajar Quran dari tafsir. Oh bukan, kau ini kan ahli Al-Quran, pusing kau nih ya, muter-muter. Aku tanya, bismillah di yang pertama ayat Al-Fatihah itu, bismillah itu ada ba-nya, ba-nya itu berapa tafsir, kau tahu nggak? Iya, masalahnya di Quran itu nggak ada perintah memahami Quran itu dari tafsir. Bukan, kau ini kan ngaku ahli Quran. Coba tafsirmu mana tentang ba itu di bismillah itu? Coba, ba itu punya berapa tafsir itu? Tafsir saya. Kau tahu nggak? Ahli Al-Quran katanya. Ini ba-nya aja aku tanya, ba dalam bismillah ayat pertama Al-Fatihah tuh. Bukan cuma dalam Al-Fatihah aja itu semua. Bukan cuma, aku tanya satu aja, nggak usah yang lain-lain. Ba di dalam bismillah itu yang ada di Al-Fatihah yang pertama itu ada berapa tafsir yang kau tahu? Tafsir tentang ba itu sendiri. Kurang jelas kalimatku apa? Ya kamu yang nggak jelas-jelas. Kamu yang nggak ngerti-ngerti. Berarti kau nggak ngerti Al-Quran, bagaimana sih? Itu yang paling dalam. Sekarang kamu saya tanya, ada nggak perintah dalam Quran? Pelajari. Kau boleh tanya, tapi bilang dulu pertanyaanku. Kau nggak bisa jawab, bilang dulu, nggak bisa jawab gitu. Bukan nggak bisa jawab saya. Kalau gitu teruskanlah. Pertanyaanmu udah salah. Ini kau bantah bukan nih? Sobat kita. Kau jawab dulu. Kalau nggak bisa, kau bilang aku nggak bisa. Baru kau kasih kau jawab. Tanya. Pertanyaanmu salah. Loh, pertanyaanmu salah. Oh, berarti kau nggak tahu. Salah. Iya, salah pertanyaanmu. Nah, kau nggak tahu, bilang nggak tahu dulu. Kalau bilang nggak tahu, Dis. Kalau kau bilang nggak tahu, Dis, baru nanti kau boleh tanya. Tapi aku jawab dulu apa pemahaman Pak itu, biar kau tahu. Saya jawab ya, saya jawab. Sebentar, Dis. Tidak ada di dalam Quran perintah untuk pahamilah Al-Quran dari tafsir, nggak ada. Nggak ada itu. Kalau di dalam Quran yang ada malah yang ada dalam Quran adalah kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Udah nggak jelas kau nggak bisa jawab. Oke, pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Cuman sepatah kata buat Edis adalah ketika kita melawan Edis, tidak ada yang benar menurut Edis. Kenapa? Orang gila kadang-kadang akan merasa lebih waras dari dokter yang memeriksa. Betul, itu aja analoginya ya. Terima kasih kepada Pak Iman Bella, Pak Aristo, Wabi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak bisa. Sekarang aku mau tahu sama kau, mau tanya sama kau, Edis. Kau kan tadi mengatakan kalau kamu ragu-ragu, ya, mesti bertanya kepada orang yang membaca kitab terdahulu. Lalu bagaimana dengan kitabmu ketika Musa dikatakan Fir'aun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya dan hilang, gitu loh. Oke, silakan kau jawab dulu. Iya, memang hilang. Salto lah, ya. Tidak perlu hilang. Tafsir nih katanya. Iya, memang. Sudah, di mana itu Fir'aun? Iya, di mana? Hilangnya kemana? Hilang. Iya, hilangnya kemana? Iya.
Namanya hilang kok kemana? Namanya hilang itu ya nggak diketahui di mana. Iya, hilangnya di mana? Hilang di laut mana? Terus tenggelamnya pasnya di mana? Gitu loh. Ya kalau dalam Bible itu lengkap di Teberau itu. Coba. Ya, kau ini giliran ditanya Bible nanti ngindar lagi. Yang di Teberau juga sering berkata-kata ya, seperti menyembah pohon beringin segala macam. Kau kan berkata kan begitu. Nah sekarang aku juga mau tahu apakah di dalam Mazmur itu kan kitabnya Daud kan, Mazmur Daud. Nah itu ada di sana ketika dikata aku akan datang ke baitmu yang kudus dan masuk ke dalamnya dan bersujud kepadamu dan takut akan engkau. Nah itu maksudnya apakah Daud itu juga menyembah batu kah? Menurutmu itu kan kau mesianik nih. Coba jawab dulu Edis. Jangan pula kau tafsir ya. Katanya tak butuh tafsiran nih. Bukan tafsir itu. Nah, Daud itu masuk ke tanya dulu. Kamu Allah yang kudus dan bersujud dan takut akan engkau oleh karena kasih setiamu katanya. Nah, coba kau dulu. Ya, makanya kamu saya tanya dulu waktu Daud hidup ada nggak bait? Bukan tafsir ini. Waktu Daud hidup ada nggak bait Tuhan di Yerusalem? Udah ada belum? Ya terserah, kau yang punya kitab kok malah kau tanya sama aku. Katanya aku suruh nanya kau yang kau pernah yang sudah membaca kitab terdahulu, makanya kau jawab. Dia nyembah apa? Gitu. Masuk ke bait Allah, ke baitmu yang kudus itu. Ke rumah Allah maksudnya. Ayo. Selesai belum ngomongnya, bergantian. Ya sudah, makanya kau jawab cepat. Iya. Yang harus kita ketahui ya, waktu Daud hidup itu belum ada bait Tuhan, karena bait Tuhan itu adanya setelah Daud mati. Nah terus dengar dulu kapan mau jawab. Ketika Daud berkata mau masuk ke bait. Nah ketika Daud berkata aku akan masuk ke baitmu yang kudus itu gimana? Ya, coba bukain aja ayatnya biar nggak berisik. Bukain aja ayatnya, Riz. Mana Riz? Ayat yang dimaksud Riz? Apa itu? Ayat apa lagi? Ya nggak ngerti yang dimaksud dia ini ayat mana juga. Mana ayatnya? Ada itu di Mazmur, cuman saya memang Mazmur agak lupa berapa? Itu akhi. Coba ketika berkat kasih setiamu, ya kan? Aku akan masuk ke dalam baitmu yang kudus dan bersujud. Yang jelas itu bukan bukan apa namanya batu hitam di Arab. Yang jelas bukan batu hitam di Arab. Mazmur 57 tuh Bang kalau nggak salah Bang. Ya betul, Mazmur 57. Mazmur 57 dah. Kita tanya sama orang yang sudah membaca kitab terdahulu, kalau kamu ragu-ragu katanya. Ya kita tanya lah, orang disuruh. Itu kamu disuruh bertanya tentang Quran, bukan disuruh tanya tentang Bible. Iya. Sekarang kan kok kamu baca kan, itu. Jangan pula kau ngeles. Ali. Kan yang berkata demikian kan Al-Qur'an. Allah berkata demikian di dalam Al-Qur'an. Jika engkau ragu, maka bertanyalah kepada orang terdahulu yang membaca kitab-kitab terdahulu. Nah, bahwa maksud Allah ini kan jika mana ragu akan kedatangan nubuatan Rasulullah itu sendiri, maka dimintakan untuk bertanya dan apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ali, itulah kamu jarang baca terjemahan, makanya kamu jadi kayak gini. Nah, bunyi ayatnya itu
jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ya, nah, baca kamu, jadi kamu ya, wajib baca aja. Dia Quran. Takut baca ayatnya sendiri. Dia takut baca ayat dalam kitabnya. Kepada saya. Ya sudah, aku makanya tanya sama kau, gitu loh. Jadi ketika Daud itu kamu mau bahas Mazmur ini ya, saya bacakan. Tetapi aku di sini Daud ya. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Loh, aku malah kau tanya sama aku mau tanya sama kau, malah kau balik-balik. Kau tuh yang punya kita terdahulu. Aku ini kalau ditanya, jangan ditanya. Iya. Gitu loh. Jadi di sini ketika Daud mengatakan ini, belum ada bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo, itu belum ada. Berarti Daud bohong di dalam kitabmu. Bukan, bait Tuhan ini maksudnya tempat kediaman Tuhan yang ada di surga. Nih, di surga, berarti dia ketika sujud ke arah yang mana tuh? Surga memangnya ada di mana? Iya, surga itu bahasa Ibrani itu samayim. Samayim itu di atas. Kamu ini di atas. Orang sujud. Orang sujud kok. Iya. Orang sujud kok ke bawah. Orang sujud kok ke arah arahnya ke bawah tuh. Santai aja. Ya memang itu bait Tuhan yang ada di surga, ke tempat kediamannya yang ada di surga. Aku mau tanya lagi. Surganya itu ada di mana coba? Ya, kalau bahasa kalian itu sujud menghadap arsimu ya itu. Bentar ya Bang Ali, saya mau nanya juga ke Edis nih, Bang Ali Musa bentar. Itu surganya itu ada di mana itu, Edis? Iya itu. Ya, di langit. Kalau di langit namanya bukan sujud, mendong. Aduh. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Agak mut lah, aku mut lagi ya. Terus Bang, hajar Bang. Wah, waktu dongak jangan nganggap dis, masuk air hujan. Sudah hilangkan dulu gambarnya nih Anggi, biar kita tengok nih manusia satu nih. Iya. Pengen tahu saya nih. Maksudnya begini loh. Jangan sampai kalian menjadikan ayat. Karena kau bilang Quran tidak perlu tafsir. Jangan sampai kalian ini saya nggak bahas Quran kok, bahas ayat itu loh. Ya itu makanya ayat itu jangan tafsir. Enggak ditafsir kok. Jangan sampai ayat itu kalian jadikan untuk pembenaran, untuk menyembah batu. Nah, kan sudah mulai kan? Nah, sudah mulai kan? Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Ketika masuk ke bait Allah yang kudus itu di mana? Ali, kamu saya tanya dulu. Ali, ngapain kau tanya aku? Kan kau sudah bilang kalau aku ragu-ragu diminta untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli kitab ya, yang membaca kitab terdahulu. Nah, kau kan nah makanya aku tanya kau. Aku tanya kau loh, kok malah kau tanya. Cuman hanya kau. dengerin Ali dengerin. Firman Allah kepada Muhammad, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sekarang saya tanya, dengar dulu. Jangan dipotong. Aku mau tanya denganmu. Iya, Ali. Jangan balik nanya. Kalau aku ditanya ya tidak ngerti. Kan kau yang ngerti katanya. Dengar dulu saya lagi ngomong. Jangan kamu potong kalau saya lagi ngomong. Halo? Ya udah ngomong lah. Oke. Nah, Muhammad kan disuruh kalau kamu ragu-ragu tanya orang yang membaca kitab sebelum kamu, ya kan? Sekarang saya tanya sama kalian, jawaban dari orang yang membaca kitab sebelum itu kepada Muhammad apa? Siapa dia? Nah, ini. Siapa? Muhammad kan ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadanya, maka diperintahkan kepada dia untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum dia.
Bukan begitu, anunya, kamu jangan. Terus gimana? Giring lawan bicaramu terjebak. Terus gimana? Itu salah. Ya udah, terus gimana yang benernya, Riz? Bukan begitu, ya. Dibukakan aja ayatnya, Riz. Percuma dibukakan juga, nggak ada benernya sama kamu itu. Jadi saya malas sebenarnya, makanya saya nggak terlalu serius nanggapin kamu itu. Nggak ada masalahnya. Riz, kalau kamu disuruh Allah untuk bertanya, dengar dulu, Riz, jangan dipotong, Riz. Kalau kamu disuruh Allah untuk tanya sama saya, terus saya bilang sama kamu, misalnya gini, kamu disuruh Allah untuk bertanya sama saya, Dis, apakah saya ini nabi? Saya jawab, oh bukan, kamu bukan nabi. Berarti kamu harus patuh itu. Nah, sekarang saya tanya kamu, ketika di situ dikatakan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan orang yang baca kitab sebelum kamu. Nah, orang Yahudi dan orang Kristen itu nggak mengakui Muhammad nabi. Ya nggak apa-apa. Terus kalau kalau ngakuin nabi Islam semua dong sedunia. Nggak logis nih. Terus disuruh nanya buat apa? Masalahnya apa gitu loh. Disuruh nanya buat apa sekarang? Disuruh nanya buat apa? Saya tanya. Buat nanya lah. Oke. Buat nanya apa? Tentang apa yang diturunkan kepadanya, kan? Betul nggak? Iya, bukan kepada orang Yahudi. Orang sebelum kamu itu kan siapa? Iya, siapa, saya tanya. Orang yang membaca kitab sebelum kamu itu siapa? Iya, Musa. Muhammad suruh nanya sama Musa gitu. Iyalah. Ketemu di mana sama Musa? Lo ketemu di langit. Loh, kok kamu ketawa? Bobok dulu, Laris lah. Teman-teman, biar saya yang ladeni dia. Biar saya yang ladeni, enggak usah dia. Ketemu di langit lah. Riz, orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu itu siapa? Musa. Orang-orang di situ bukan cuma satu, loh, Riz. Banyak situ. Orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu siapa? Ada Abraham, ada Yesus. Muhammad suruh nanya itu. Nanya, dia ketemu semua di langit, ketemu semua. Ya, gimana Muhammad nanyanya, coba jelasin, tunjukin riwayatnya. Muhammad nanya itu. Nanya gimana dia? Hah? Nanya gimana dia? Iya, menanya, bersapa. Ada, Riz, kamu menghalu. Loh, ayatnya itu berbunyi, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, baca sampai habis, Dis. Baca sampai habis ayatnya itu. Maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sudah ditanya. Nah, di dalam terjemahan itu sudah ada tulisannya itu, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sekarang Yahudi dan Nasrani menolak Muhammad. Yahudi yang mana? Yang menolak. Nah, yang menolak itu bukan ahli kitab berarti. Terus siapa? Tanya ke ahli kitab. Loh, ya ahli kitab itu siapa tanya? Ya ahli kitab. Ya siapa? Ahli kitab itu siapa? Musa. Lah, gimana sih? Itu sama dengan begini loh. Chris, kamu disuruh nanya sama saya biar saya jelasin. Chris, kamu bukan nabi. Harusnya kamu percaya sama saya. Orang kamu udah disuruh nanya kok. Saya nggak mau percaya sama kamu, sesat. Loh, terus Quran suruh nanya itu. Jika kamu ragu-ragu, disuruh tanya ke Musa. Oke. Disuruh mengkonfirmasi, betul nggak? Betul. Betul. Udah dikonfirmasi belum sama Muhammad? Udah dijawab dari tadi, dikonfirmasi. Kapan Muhammad mengkonfirmasinya? Waktu dia Isra Mi'raj. Mana? Coba tunjukin riwayatnya mengkonfirmasinya di mana? Dia waktu Isra Mi'raj. Panjang diceritain bisa seminggu, enggak? Saya ngerti itu, saya udah baca semua. Diterusin 3,5 tahun. Udah baca semua. Yang bilang di sini ahli kitab siapa? Ada nggak pengakuan kamu nih ahli kitab? Enggak lah dia. Kalau ahli kitab dia pasti dia masuk Islam deh kalau ahli kitab. Ya. Kan orang Yahudi tidak semua. Iya. Ya. Menurut Edis tuh definisi ahli kitab itu yang seperti apa? Iya. Paulus itu pembodohan itu. Pembodohan itu bukan ahli kitab. Paulus itu ahli karang itu. Salah. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kata siapa? Itu terus apa ahli kitab?
Apa bedanya Nasrani dan Kristen? Kamu mau menghayal ahli kitab itu siapa? Ya, siapa? Saya bertanya sama kamu, ahli kitab itu siapa? Udah dijawab dari tadi kok. Udah saya jawab, Yahudi dan Nasrani. Nah, sedangkan Yahudi dan Nasrani itu menolak Yesus. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu menolak Muhammad. Kok masih aja dilanjutin? Gimana sih? Kalau Yahudi dan Nasrani itu sama-sama ahli kitab, kok beda? Harusnya sama dong. Kalau gitu kamu saya tanya, ahli kitab itu siapa? Yahudi itu menolak Yesus. Yahudi menolak Yesus, Dis. Ada nggak? Ahli kitab itu ada nggak? Ahli kitab itu ada. Ahli kitab itu orang yang melaksanakan semua perintah Yesus. Siapa? Ahli kitab itu siapa? Biar saya ngeladeni. Kalau sama saya tidak ada menangnya ini. Tidak pernah menang. Aristo tuh ahli kitab itu. Udah 2 tahun setengah saya ahli kitab. Nanya ke saya. Iya, saya juga. Nanya ke saya, jangan semua mufasir itu sudah ngomong ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi yang mana? Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu menolak Muhammad. Iya, Yahudi juga menolak Yesus sebagai pembantu saja ditolak. Loh, masalahnya Kristen nggak pernah disuruh mengkonfirmasi kebenaran itu kepada Yahudi. Nah, kalian itu disuruh mengkonfirmasi kebenaran itu kepada Yahudi dan Nasrani. Ini namanya analogi palasi ya begini. Bagaimana mau konfirmasi ke Yahudi? Kan Yesus orang Yahudi. Iya, makanya itu. Terus kecuali kalau kamu ragu-ragu, coba Riz dengerin dulu. Baru dikonfirmasi ke Yahudi benar. Yesus orang Yahudi kok dikonfirmasi ke Yahudi. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ya, nah, terus? Siapa ini? Yahudi Musa, udah dijawab dari tadi Musa, Yesus. Abraham. Orang Yahudi dan Nasrani itu menolak Muhammad. Apanya? Gimana sih? Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Aduh, susah Riz sama kamu Riz. Yahudi yang mana yang menolak Muhammad? Sekarang saya tanya Riz sama kamu Riz. Ahli Yahudi yang mana yang menolak itu Muhammad? Kan sudah dijadikan rujukan untuk menanyakan kalau kamu ragu-ragu. Ya. Nah, sekarang Yahudi dan Nasrani udah ngomong sama kamu, nggak percaya sama Muhammad, nggak percaya sama Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu disuruh bertanya, tapi di saat yang sama kamu menolak kepada keterangan yang diberikan oleh kepada siapa kamu disuruh bertanya? Iya, Yahudi yang mana? Yahudi juga nolak itu Yesus Tuhan kok. Ya, jangankan Tuhan, pembantu. Bukan ke situ bahasan kita, kita ke Muhammad, Riz. Iya, mau Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Jawab dulu. Nasrani dan Yahudi yang ngasih hidup sejaman dengan Muhammad. Gimana sih? Udah sejaman dengan Muhammad. Loh. Ahli kitab siapa di zaman Muhammad? Yahudi dan Nasrani. Sekarang ahli kitab zaman Muhammad itu siapa? Iya, orang-orang yang hidup saja dengan Muhammad itu. Iya, itu kan menurut kau kan orang yang hidup di pelosok sana kan. Sekarang kamu saya tanya, waktu Muhammad disuruh saya kontrak untuk bertanya. Waktu Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca, kalau ragu-ragu suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, ada nggak itu orangnya, wujudnya di situ? Nggak ada. Berarti aneh ayat itu kalau nggak ada orangnya di situ. Kalau aneh nggak apa-apa. Loh, Muhammad gimana? Jika kamu ragu-ragu, kalau bagi kami nggak aneh itu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Orang bukan orang-orang. Kau baca itu salah. Orang. Tampilin aja lah ayatnya dah. Orang. Gak usah, itu orang. Gue udah baca orang. Bukan orang-orang loh, orang. Bukan orang-orang. Nabi Muhammad udah ketemu Musa, udah ketemu Isa, udah ketemu Yesus. Nabi Muhammad orang itu. Masa perlu nanya sama loh? Kan kau baca hadis Isra Mi'raj tuh, ketemu Musa, ketemu Yesus, Nabi Muhammad. Ya, ada nggak di situ Muhammad mengkonfirmasi?
Ada. Bener nggak yang diturunkan kepada saya ini? Bener nggak? Ngomong gitu. Benar, sudah dikonfirmasi kok. Kamu ngejar terus yang sudah dijawab kok. Nggak ditolak sama Musa sama Yesus Nabi Muhammad? Nggak ditolak. Iya, udah mengkonfirmasi. Bahkan dengar dulu gini. Bahkan Yesus bilang, Muhammad, ya kan, tolongin tuh yang orang-orang yang menuhankan aku, luruskan. Suruh syahadat, saya tuntut. Ikuti saya, Bismillah. Ikuti saya, Bismillah. Bismillah. Des. Nah, Bismillah ikut tuh. Kamu. Des. Jangan pura-pura ngorok disuruh ada. Baca orang. Nah, udah ketemu tuh. Des. Bismillah. Ngantuk parah series. Des. Jangan alasan kau itu kalah. Ini saya karena menghargai kamu sebagai tuan rumah ini, Riz. Saya udah menghargai kamu sebagai tamu, Des. Nah, demikian tadi kaum muslimin, di mana si Edis ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang katanya pintar lah, khatam sampai ratusan kali ya, seperti biasa tanpa ada rasa malu. Barangkali saja dia lupa minum obat cacing begono ya, jadi ya sudahlah, terbiasalah seperti itu. Kita bantu saja dia supaya dapat lekas terkenal gitu saja ya kan. Jadi ya itulah tugas kita, membantu orang ya untuk terkenal, membantu segala hal itu kan ya sedekah kan gitu ya. Jadi kita sedekah dulu sama kafir ya. Jadi kita pun memberikan sedekah karena umat muslim ini kan diwajibkan untuk dermawan dari segala hal ya kan. Nah ini kita dermawan dulu ya, kita berbuat baik dulu, membantu Edis untuk terkenal ya, supaya dia dapat membeli obat cacing dan meminum obat cacing dan agar segera dia tuh waras gitu. Oke, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana ketololan si Edis ya, kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.